Halo teman-teman, selamat sore. Kembali lagi bersama saya. Walaupun kalian bosan melihat muka saya ini, tetap saya tidak akan menyerah untuk menjelaskan, untuk membagikan video-video saya. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh salah satu dosen agama Katolik, pengampu agama Katolik. Ya, jadi sebelum masuk pada pertanyaan tersebut, buat teman-teman semua, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Oke, oleh karena itu kita langsung masuk pada pertanyaannya. Pertanyaan pertama di sini, katanya, bagaimana proses manusia religius mampu bertanggung jawab dalam kehidupan? Bagaimana interaksi ekologi dalam proses tersebut? Nah, teman-teman semua, saya akan menjelaskannya, dan jika memang ada nanti jawaban dari teman-teman semua, boleh ditambahkan di kolom komentarnya. Nah, menurut saya, manusia religius itu adalah manusia yang memiliki kesadaran akan nilai-nilai spiritual terhadap ciptaan Tuhan, memiliki moral dan tanggung jawab terhadap ciptaan Tuhan. Nah, ada berbagai prosesnya, yaitu dimulai dari kesadaran iman bahwa kehidupan itu merupakan anugerah Tuhan. Kemudian itu tumbuh menjadi rasa tanggung jawab moral untuk menjaga diri, sesama, dan lingkungan. Dan berikutnya diwujudkan dengan tindakan nyata, seperti memiliki kejujuran, adil, dan peduli terhadap lingkungan, terhadap alam, atau terhadap sekitar. Dan kemudian interaksi ekologinya, manusia harus menjaga, manusia religius harus menjaga keseimbangan ekosistem, tidak merusak alam, menghemat energi, dan menanam pohon, serta mengolah sampah dan dengan bijak, karena mereka merasa itu bagian dari ibadah dan rasa syukur kepada Tuhan. Nah, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana proses manusia yang tidak bertanggung jawab dalam kehidupan? Bagaimana interaksi ekologi dalam proses tersebut? Nah, saya akan jawabnya lagi ya. Manusia yang tidak bertanggung jawab itu biasanya mengabaikan nilai-nilai moral dan etika. Dan ada beberapa prosesnya, yaitu bermula dari ketidakpedulian terhadap akibat dari segala perbuatannya. Kemudian muncul sifat egois terhadap sesama, hanya untuk mementingkan diri sendiri. Dan akibatnya, ia akan merusak tatanan sosial dan lingkungan. Dan interaksi ekologinya itu, yaitu manusia seperti ini akan sering melakukan pencemaran, penebangan liar seperti penebangan pohonnya, dan kemudian pemborosan sumber daya, serta perusakan alam tanpa memiliki dampaknya bagi kehidupan makhluk lain. Jadi teman-teman semua, saya ajak untuk memiliki kesadaran diri terhadap lingkungan teman-temannya. Dan berikutnya, pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan mampu berubah menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap kehidupan? Maka jawabannya, ya, mampu. Perubahan dapat terjadi jika manusia tersebut memiliki kesadaran dan kemauan untuk memperbaiki diri. Dan ada beberapa faktor yang dapat membantu perubahan tersebut. Yang pertama itu pendidikan moral dan agama.
pendidikan yang sangat baik, pendidikan agama, pendidikan moral yang sangat baik, dan kemudian lingkungan sosial yang memberikan teladan positif bagi sesama. Berikutnya, refleksi diri atas akibat dari segala perbuatan-perbuatan tersebut. Dan kemudian pengalaman hidup yang menyadarkan bahwa pentingnya tanggung jawab. Nah, teman-teman, pertanyaan berikutnya, pertanyaan terakhir, ya, yaitu bagaimana penjelasan tentang kehidupan, tentang sebuah proses dari manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap kehidupan. Nah, teman-teman semua, jawabannya, ya, prosesnya akan saya jelaskan. Ya, yang pertama itu kesadaran diri. Di dalam kesadaran diri, ya, menyadari bahwa tindakannya merugikan diri, merugikan orang lain dan alam. Dan berikutnya, penyesalan dan refleksi. Merasa bersalah dan ingin berubah. Berikutnya, pembelajaran dan perubahan perilaku. Di dalam pembelajaran dan perubahan perilaku itu mempelajari nilai-nilai moral, agama, dan etika kehidupan. Dan berikutnya, tindakan nyata. Dalam tindakan nyata, mulai melakukan perbaikan seperti menjaga lingkungan, menghormati sesama, dan bertanggung jawab terhadap tugasnya, terhadap apa yang diberikan kepadanya, terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dan terakhir, konsistensi. Menjadikan tanggung jawab sebagai kebiasaan dan nilai hidup. Nah, teman-teman semua, dari beberapa penjelasan yang sudah saya jelaskan dari beberapa pertanyaan tadi, maka kita dapat mengambil kesimpulannya. Ya. Kesimpulannya, ya menurut saya, bahwa manusia religius itu mampu menjadi seseorang yang bertanggung jawab dalam kehidupan karena memiliki kesadaran iman dan moral bahwa hidup serta alam adalah itu merupakan anugerah Tuhan yang harus dijaga. Dan kemudian di dalam interaksi ekologi, manusia religius berperilaku bijak terhadap lingkungan dengan menjaga keseimbangan alam dan menghindari perusakan. Dan kemudian sebaiknya kita sebagai manusia, ya, dan kita juga harus benar-benar bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dan sebaiknya manusia ya, manusia yang tidak bertanggung jawab cenderung egois, tidak peduli, dan merusak lingkungan tanpa mempertimbangkan akibatnya bagi kehidupan. Namun, manusia seperti itu masih dapat berubah menjadi pribadi yang bertanggung jawab jika memiliki kesadaran penyesalan serta kemauan untuk memperbaiki diri. Dan ada beberapa prosesnya, banyak sekali prosesnya. Proses perubahan itu akan terjadi melalui kesadaran diri. Ya, refleksi sudah saya jelaskan dari awal itu dari beberapa pembelajaran nilai moral dan agama. Kemudian diwujudkan dalam tindakan nyata yang berkelanjutan sehingga menjadi kebiasaan hidup yang bertanggung jawab terhadap diri, terhadap sesama, dan terhadap alam. Oke, teman-teman. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh beliau tadi. Maka sama seperti yang saya katakan bahwa jika misalnya ada jawaban lain dari teman-teman, boleh ditulis di kolom komentar. Oke, mungkin hanya itu saja. Selamat sore. Salam satu tujuan.